Halo bro, Halo, apa kabar? Jadi teman-teman perkenalkan kabar ini baik. CEO dari pemimpin.id. Beliau ini adalah eh, gimana bro? Kayaknya enakan langsung aja di intro. Oke, ya selamat malam teman-teman semua. Nyebutnya kita di sekolah pebisnis sama bro. Teman pebisnis. Oke, selamat malam teman pebisnis. So Barengan kita kita dari, teman ya pebisnis ini ini, biasanya Senin sama Jumat. Tapi khusus di hari oke ini kita deh. waktu buat pemimpin.id karena memang ada isu yang cukup penting yang kayaknya bersinggungan juga sama kepemimpinan. Benar, benar, benar. Jadi mungkin kita, gue mulai dari apa itu pemimpin ID. Jadi ini sebenarnya pertama kali kita ngadain live bareng antara dua istilahnya dua lembaga ya, sekolah pebisnis sama pemimpin.id, karena biasanya kan kita mengundang orang nih, tapi untuk hari ini kita kolaborasi nih bro di antara dua lembaga ini. Jadi pemimpin.id itu adalah pusat pendidikan dan pengembangan kepemimpinan melalui pengembangan komunitas kepemimpinan gitu bro. Jadi hal-hal yang kita lakuin sehari-hari adalah kita membuat banyak postingan di media, kita juga bikin beberapa video tentang kepemimpinan. Selain itu kita juga mengembangkan satu framework tentang kepemimpinan Indonesia gitu, yang nantinya dari framework ini nanti akan kita turunkan dalam bentuk media dan dalam bentuk bootcamp. Rencananya kita mau ngadain bootcamp di bulan April ini, tapi ya karena kondisi kita sekarang tidak memungkinkan, jadi ya terpaksa kita mundur lah. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman Gitu, juga perlu bro. diketahui pergerakan dari movement pemimpin.id ini nggak hanya di bidang bisnis aja ya, tapi across Ya, sektoral, seluruh industri bener. ya. Kita, ya we are talking anything about leadership lah. Gitu. Jadi nggak cuma leadership di dalam bisnis, tapi kita juga leadership di bidang yang lain gitu. Leadership di bidang di government, di pemerintahan, atau di bidang yang lainnya gitu sih bro. Gitu. Mungkin sekarang gantian perkenalan Bro Yosef untuk ke teman-teman pemimpin muda, ke followernya pemimpin.id. Jadi Bro Yosef ini siapa dan yang dilakukan di sekolah bisnis apa? Oke, halo teman-teman dari Pemimpin Muda. Perkenalkan nama saya Yosef. Saya adalah orang yang berada di balik dari sekolah pebisnis. Jadi sekolah pebisnis sendiri adalah sebuah digital media yang fokusnya kita adalah mengedukasi bisnis dan kewirausahaan. Terutama buat mereka yang sebelumnya belum pernah berbisnis, belum pernah berwirausaha, dan mungkin teman-teman juga ada beberapa pemimpin muda yang mau berbisnis tapi orang tua kita tuh bukan pebisnis. Biasanya ini jadi kendala paling utama karena saya selalu bilang bahwa kalau orang tua kita itu sudah pintar memasak dan jadi koki, anaknya itu sudah lahir di keadaan mereka tahu resep apa yang enak, sudah tahu cara masak yang enak Hmm. seperti apa, sudah tahu juga kira-kira kalau jadi koki itu cara servingnya ke customer tuh kayak gimana gitu, udah natural buat mereka. Tapi buat banyak dari kita gitu ya, karena entrepreneur itu hanya kayaknya 3% sampai 5% aja di Indonesia, maka banyak dari Hmm. kita yang nggak punya advantage seperti itu, nggak punya kelebihan seperti mereka-mereka yang memang terlahir dari keluarga pebisnis. Seperti saya juga gitu ya. Jadi saya juga bukan dari Ya, keluarga ya. pebisnis. Dan saya menemukan bahwa susah sekali untuk kita survive sebagai seorang pebisnis tanpa punya ilmu-ilmu bisnis yang memang tepat dan proven dan memang datang dari orang-orang yang sudah berhasil. Nah, oleh karena itu Hmm. akhirnya kita membuat sebuah digital media sekolah pebisnis untuk membantu teman-teman yang kurang lebih sama seperti kita dan teman-teman yang ada di sekolah pebisnis. Ya, itu benar more or less sama kayak di pemimpin ID sih, karena kita di pemimpin ID kita percaya bahwa pemimpin itu tidak dilahirkan tapi dibentuk gitu. Jadi along the way, jadi pemimpin itu nggak ada yang langsung jadi pemimpin gitu. Dia selalu melewati beberapa proses dalam hidupnya yang akhirnya membuat dia menjadi pemimpin. Gitu sih bro. Nah, Oke, ya masuk ke topik kita hari ini nih. Jadi kan kita hari ini berbicara tentang kepemimpinan di digital business, karena gue tahu lo emang fokusnya di bidang digital business. Jadi benernya bisa dijelasin dulu nggak sebelum di sekolah pebisnis, lo punya bisnis apa dan apakah sekarang bisnis itu masih jalan? ya. Jadi dulu awalnya kita sempat kuliah dulu, terus setelah kuliah bekerja gitu kan. Beda dengan banyak pebisnis Hmm, lainnya dari SD atau SMP gitu ya. Kalau pebisnis-pebisnis sukses tuh biasanya kita tanya dulu
hobinya apa, udah jualan dari mulai SD nih, udah sempat jualan-jualan makanan di sekolah gitu misalnya ya. Ya, Sedangkan gue ya. dulu nggak pernah sama sekali punya pengalaman untuk berjualan. Nah ini agak berbeda. Hmm, Dan banyak dari kita yang mirip seperti gue rasa kayak gue juga. Bahkan banyak dari kita hmm. yang udah pensiun, baru mereka itu berpikir gue mau bisnis apa. Nah ini yang paling berbahaya. Jadi gue pengen menolong orang-orang yang pada akhirnya mereka yang bekerja pun akhirnya akan pensiun, dan orang yang pensiun itu pada akhirnya diminta untuk membuka usaha. Nah ini yang biasanya gap yang paling besar. Jadi udah umurnya 50, 70, tapi mereka dipaksa untuk merunning bisnis dari awal lagi, sedangkan kapasitas mereka udah nggak sebesar waktu kita masih muda. Jadi itu kenapa gue mulai ke gerakan ini. Nah awalnya sendiri, gue merasakan keluar dari karyawan di umur gue yang sudah kurang lebih 26, 27 gitu, karena gue sempat Ya, satu kuliah S2, lalu kerja di perusahaan otomotif lumayan hampir 5 hmm. tahunan. Jadi di perusahaan Ya. otomotif, terus baru keluar. Itu pun keluarnya karena waktu itu agak-agak nggak sesuai dengan ekspektasi gua juga gitu kan. Ya makanya benar itu juga pertanyaannya sih Kak. Lo udah enak gitu kan di multinational company, terus tahu-tahu lo harus memutuskan cabut karena gue juga kenal lo dulu dari kuliah gitu kan, terus tahu-tahu memilih bisnis gitu dan bikin sekolah pebisnis. Mungkin bisa dielaborate, Bu. Nah, jadi waktu gua kuliah sampai S2 itu gua ngambil jurusannya itu seputar manufacturing, jadi pabrik. Jadi kerjanya di pabrik Hmm. mobil. Ya, Begitu ya. lu jadi otomotif pun jadi orang di belakang layar, jadi orang yang ngawasin dulu quality management. Terus dari situ akhirnya gue transfer ke Indonesia karena memang berusaha untuk membangun kehidupan yang baru di Indonesia, nikah kan waktu itu kan. Terus Ya, mulai ya. Indonesia. Tapi ternyata begitu transfer ke Indonesia, itu kagetnya itu gue dimasukkan ke situasi yang bukan tempat gue yang nyaman. Jadi dari orang yang Hmm. berada di manufacturing ditransfer ke orang sales dan marketing waktu itu. Jadi di otomotif juga tapi sales and marketing. Nah di situ baru Oke. gua yang karakternya introvert nggak terlalu senang untuk sales and marketing juga kan. Biasanya orang introvert itu kan di belakang layar, memang seperti gua di quality management di pabrik dulu. Gua harus pindah ke tempat yang sales and marketing, itu udah deg-degannya luar biasa banget. Tapi malah di situ gue dapet pencerahan. Suatu saat gue disuruh untuk FGD karena gue jadi sales trainer di sana di perusahaan otomotif itu, mengumpulkan para top sales people, leader-leadernya yang satu bulan itu penjualan mobilnya bisa 100 sampai 200 mobil. Jadi udah gak kebayang gitu. Hmm. Mobil aja udah susah, dia bisa jual sampai 100-200 mobil. Nah akhirnya gue kumpulin mereka di dalam satu ruangan, dan yang gue temukan di sana adalah ternyata leader-leader sales itu nggak seperti apa yang gue bayangkan. Nggak seperti sales people Hmm. yang kayaknya flamboyan banget, nice to know, terus supel banget gitu. Ternyata banyak orang-orang yang ini kayaknya bukan top leader nih, tapi kok penampilannya biasa aja, tapi dia salesnya tinggi banget. Ada yang malah ibu-ibu Hmm. Islami banget ibaratnya ya, nggak seperti sales Hmm. people yang Hmm. gitu kan, kalau kita bayangannya cewek sales people, tapi dia ibu-ibu yang Ya, sangat ya. Islamnya juga tertutup rapi dengan baik. Itu dia bisa menjual mobil hingga 200 mobil per bulan gitu. Nah itu membuat mata gue terbuka bahwa dunia sales and marketing itu bukan mengenai karakteristik kita introvert atau extrovert, tapi mengenai cara Hmm. kita marketing. Nah dari situ gue langsung memulai, ya udah kalau gitu gue mulai entrepreneurship kalau gitu. Itu sih. Oke. Ini kalau ngomongin tentang entrepreneurship, bro, sekarang kan kondisi Indonesia dan dunia lagi nggak enak nih. Kira-kira itu berdampak besar nggak sih ke bisnis, terutama digital bisnis ya? Di saat-saat corona kayak gini, dampaknya kayak gimana sih? Iya, gue sih sedih kemarin juga ada teman-teman gue yang tadi sebelum kita live ini, gue masih menanggapi beberapa dari teman-teman sekolah pebisnis yang ternyata beberapa dari mereka itu cerita bahwa mereka sempat mau buka cabang, tapi mereka cabangnya itu nggak bisa di-launch, grand openingnya nggak bisa di-launch. Padahal udah sempat prepare cabangnya, tapi harus ditutup cabangnya dan Hmm. ada teman-teman gue yang lain yang bisnisnya itu agency, digital agency ke UMKM. Tapi karena UMKM-nya Hmm. ini Hmm. jadinya mereka di-cut kontraknya gitu. Nah, terus ada juga teman-teman gue yang terutama pasti kita tahunya IO ya, kayak Oh webinar ya, aja. IO-nya kan kayak di lagi. event. Nah, itu teman-teman kita yang IO juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, tapi ini baru berjalan kan kurang lebih 1 bulanan.
Jadi impact-nya belum Mhm. terlalu kerasa di bisnis digital. Bahkan tadi gue sebelum live ini ngobrol ke temen gue yang jualannya hijab di dia punya toko di Mhm. Tanah Abang, jualan online, itu masih oke penjualannya. Walaupun ada beberapa Mhm. brand seperti salah satunya itu yang mungkin teman-teman juga tahu nih pemimpin muda. Cotton Ink contohnya ya. Cotton Ink itu kan udah cukup besar, Mhm. founder dari Sarwono, itu dia sampai kemarin malam dia publish beli satu produk kami untuk menolong kami supaya bisa membantu karyawan-karyawannya lah kurang lebih gitu supaya tetap survive. Nah, kenapa? Ini polanya banyak terjadi di bisnis online yang mereka ini buka gerai di mall-mall. Jadi kayak Bali Mhm. di Jepara juga sempat tutup mallnya jadi agak susah gitu. Terus ada Ya. beberapa lagi yang dia online, kuat online-nya, tapi di offline dia buka cabang juga. Nah ini yang mulai sekarang kena impact-nya. Tapi kalau yang di online sendiri sebenarnya belum banyak yang kena impact sih di sekarang ini. Mungkin gua nggak tahu deh kalau 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan kan orang udah mulai aware kayak gitu, mungkin akan Mhm. kena. Oke. Tadi lo bilang kan ada beberapa teman lo ya, beberapa survive, beberapa enggak gitu. Kira-kira kalau lo lihat patternnya nih dari yang survive itu kira-kira apa ya resep di belakangnya mereka atau mungkin caranya mereka memimpin bisnisnya akhirnya mereka bisa survive. Hmm. Kalau yang tadi kan lebih ke arah tipe bisnisnya ya, ada yang survive, ada yang nggak survive Hmm. gitu. Sebenarnya yang gue baca Mhm. sekarang, kalau kita mau buat bisnis itu ada segitiga, kayak segitiga golden rules-nya gitu lah segitiganya. Jadi bisnis kita Ya. tuh akan lasting kalau tentang wealth atau tentang keuangan atau tentang kesejahteraan, sama Mhm. tentang relationship atau tentang cinta, tentang dating dan lain-lain, atau tentang kesehatan. Biasanya kalau bisnis kita di antara wealth, health sama relationship itu kemungkinan besar kita akan long lasting. Nah, tapi yang Oh, oke. sekarang itu adalah keadaan yang sangat berbeda dari yang biasanya kan, keadaan krisis kayak gini. Mhm. Sebenarnya yang gue baca itu ada beberapa orang-orang yang pemimpinnya itu cukup fleksibel untuk nggak egois nge-push brandnya dia sendiri. Jadi banyak dari kita tuh yang Mhm. kita punya Mhm. sepatu, tapi kita masih tetap pengen ngejual sepatu ini nih, padahal kita udah tahu trennya ini menurun sekarang gitu. Kita tetap Ya, pengen ya. untuk brand kita. Padahal sekarang ada pebisnis lainnya itu yang mulai untuk beradaptasi dengan keadaan yang sekarang nih. Jadi di sisi yang Hmm. orang itu nge-push produknya dia, nge-push brandnya dia, walaupun mereka tahu keadaannya susah, tapi ada orang yang kedua nih. Orang yang kedua ini dia sifatnya lebih oke, berarti sekarang keadaannya berubah, lalu dia nyari apa yang lagi dibutuhkan sama marketnya. Jadi following the market needs gitu. Nah ini yang agak berbeda. Sebenarnya sekarang ada gerakan yang terbaru ini kan sama Fatur sama Dompet Duafa ya. Itu dia Mhm. buat ada disinfectant chamber gitu. Disinfectant chamber ini kan inovasi baru yang sebelumnya ini nggak ada nih. Jadi bentuknya kayak kerangka gitu, nanti dia disemprot dari kanan kiri sama atas. Itu ada disinfektan. Jadi orang masuk ke kantor disemprot dulu baru dia masuk ke dalam kantor. Nah, ini baru ada Oh. inovasinya dari waktu itu kolaborasi Dompet Duafa sama si Fatur. Tapi dari satu kolaborasi itu banyak pebisnis lainnya yang mulai buat model bisnis yang sama di kota yang berbeda. Nah, ini baru nih, baru Hmm. muncul gitu. Jadi orang pemimpin menurut gua kita harus melihat nggak hanya egois untuk nge-push wah kita produknya harus ini, brand kita harus ini, walaupun saatnya susah kita push terus gitu. Tanpa kita melihat sebetulnya customer ini lagi butuh apa sekarang, market lagi butuh apa sekarang. Nah, yang gue lihat ada Hmm. beberapa dia bisa fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan market. Salah satu lagi, gue tadi sempat riset di Wuhan contohnya ya. Karena kemarin kan Mhm. kita Mhm. ini juga habis wawancara Mas Ainun ya kemarin juga kan. Itu Benar, benar, benar. dari Mas Ainun terus akhirnya gue riset gimana sih si Wuhan itu bisa lockdown dengan ketat tapi tetap ekonominya berjalan dengan baik gitu. Nah ternyata dia ada ojolnya atau ojek online-nya yang punya inovasi baru itu dia nganterin tapi nggak pakai nyentuh sama yang menerimanya. Jadi ini inovasi ojol yang dilakukan di Wuhan. Jadi Mhm. Mhm. ini dia nganterin barang, tapi dia udah janjian sama yang terima. Jadi ada lokasi-lokasi untuk drop barang di area tertentu yang si pengirimnya itu sama penerimanya ini nggak ketemu gitu. Jadi terpisah.
gitu. Hmm. Inovasinya terjadi di Wuhan dan itu berhasil untuk selain menekan si corona tadi, tapi membuat ekonominya tetap jalan, tapi ada bisnis baru, yaitu tempat-tempat drop point tadi gitu. Nah, sebetulnya Oke, berarti intinya kalau di dalam bisnis sebenarnya dari semua hal yang mungkin buruk terjadi pasti ada satu opportunity lah ya gitu ya, Bro. iya betul. Terutama kalau pemimpinnya itu berani untuk mengakui bahwa oke, kayaknya brand gue sekarang atau bisnis gue sekarang lagi nggak berjalan sesuai apa yang gue mau, memang lagi Mhm. susah. Selanjutnya apa lagi nih gitu. Dia harus nyari, tapi jangan produk fokus, tapi kita market fokus. Kayaknya harus ke arah situ. Oke, berarti lebih ke market fokus daripada lebih ke people fokusnya ya, Bro ya. Iya. Oke, mantap mantap. Nah, kalau tadi kan lo udah ngomongin tentang tips bisnisnya, gimana caranya kita survive di saat kondisi krisis kayak gini. Cuma gue juga penasaran menggali lebih dalam lagi. Kalau menurut lo nih, karena kan kita ini sekarang di program SOS, kita pengen belajar gimana caranya memimpin di saat krisis. Nah, menurut lo sendiri, benernya pemimpin di saat krisis itu dia harus apa, bro? Mungkin lo bisa bisa jabarin dari sisi bisnis atau apapun. Kalau dari sisi bisnisnya, gue lebih ke arah bisnis is about people gitu. Jadi kalau dari gue personal ya mungkin juga pebisnis yang lain bisa jadi berbeda pendapat dengan apa yang menurut gue juga gitu. Tapi buat gue bisnis is about people. Jadi people tuh nggak hanya customernya, nggak hanya pelanggannya, nggak hanya marketnya, tapi juga mengenai karyawan kita juga gitu. Jadi saat kita paksa karyawan kita udah tahu misalnya kayak gue kan bisnisnya juga ada pemasangan jasa bulu mata ke rumah-rumah jadi salon online gitu yang gue marketingnya ini di online sebagai owner gue nggak keluar untuk marketingin bisnis gue jadi gue tetap di rumah tapi karyawan-karyawan gue dia harus ke rumah orang dan kontak dengan customernya gitu nah di saat itu mungkin kita punya pilihan kalau kita nggak mau rugi ya udah kita tetap marketingin nanti karyawan kita yang Hmm. jalan keluar gitu tapi kan jadinya mereka yang ibaratnya jadi bumper buat kita para ownernya gitu nah kalau kita Ya, bisnisnya ya. only about customer jadinya kayak gitu tapi karena bisnis also about karyawan jadi kita harus memikirkan juga kira-kira mereka tuh nantinya gimana gitu contohnya sekarang di sekolah pebisnis kita karyawannya kita rumahkan semuanya yang di salon kita tapi kita kasih mereka juga alternatif bisnis lainnya gitu yang kita lagi coba untuk kerjakan juga jadi ownernya coba nyari kayak tadi kalau tadi ada disinfectant chamber misalnya itu gue coba nyari lagi ada opportunity apa lagi yang mungkin si jasa salon gue ini masih tutup gitu seperti banyak juga bisnis lainnya yang tutup gitu ya tapi gue bisa cari peluang lain di mana peluang itu bisa menghidupi karyawan gue gitu. Oh, oke 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 oke. Sepakat sih. Ini gue share juga kalau dari pemimpin ID pun kita juga ya pasti lah ya di dalam kondisi kayak gini banyak numbers yang pasti berantakan juga. Mungkin lo juga